bagi investor agar segera ditetapkan statusnya. Kemudian juga tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otoritas. Asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat, tapi tidak melanggar aturan. Ini ada berita dari Tempo.co ya, yaitu pembangunan infrastruktur di IKN itu menelan biaya 68 triliun. Nah, di sini pihak Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit BPK. Nah, kalau kita ketahui sih, di sini Kementerian PUPR dipimpin oleh Pak Basuki Hadimuljono kalau tidak salah ya. Dan di situ juga sudah 2 periode membantu Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah infrastruktur. Artinya di situ anggaran dari Kementerian PUPR ya menurut saya sudah terbiasalah atau sudah berpengalaman, yaitu Kementerian PUPR untuk menangani masalah pembangunan seluruh Indonesia. Nah, terbukti pada saat ini misalnya di tahun 2024 di Kementerian PUPR itu bahkan anggarannya lebih dari 100 triliun. Tepatnya kalau tidak salah 148 triliun. Yaitu anggaran di Kementerian PUPR. Nah, tetapi yang cukup unik sekali, di mana pembangunan infrastruktur di IKN telan biaya 68 triliun, Kementerian PUPR mengaku was-was dengan audit BPK. Nah, di sini ada apa? Pertanyaannya simpel, ada apa? Padahal menurut saya sih, kalau Kementerian PUPR yaitu berurusan dengan uang ratusan triliun, menurut saya biasa saja. Apalagi juga pembangunan mulai 2014 hingga saat ini menurut saya sangat luar biasa dan anggarannya pun juga sangat besar sekali, yaitu anggaran di Kementerian PUPR. Tapi kali ini yaitu ketika pembangunan di IKN dan menelan anggaran yang cukup fantastis 68 triliun. PUPR mengaku was-was. Ada apa? Ya kalau kita lihat pada waktu lalu misalnya, di sini bahkan ada berita yaitu dari Tribun Kaltim. Di sini blak-blakan Menteri Basuki beber keluhan investor IKN Nusantara hingga protes Luhut soal rumah. Apakah di sini juga ada permainan ya tentang investasi, pembelian tanah dan lain sebagainya? Wah, kalau memang seperti ini kan ya, memang betul-betul harus diaudit lah oleh BPK ya. Bahkan juga dari sini, yaitu Kementerian PUPR, bahkan di tahun 2024 di sini anggarannya itu sebesar 146 triliun. Tetapi di Kementerian PUPR menurut saya itu sangat keren sekali. Pada periode 2014 dan 2024 saat ini, Kementerian PUPR di situ menjalankan perintah Presiden Joko Widodo itu dengan penuh kehati-hatian. Terbuktilah pada waktu lalu juga tidak ada pemberitaan tentang penyelewengan, korupsi, KKN dan lain sebagainya. Sama sekali tidak ada. Tetapi yang sungguh mengejutkan, kenapa Kementerian PUPR was-was dengan anggaran 68 triliun di sini, tepatnya di IKN? Apakah di IKN itu ada permasalahan-permasalahan? Ya apalagi pada waktu lalu juga Menteri Bahlil juga disenggol oleh Tempo ya. Wah, kita tidak tahu lagi ya di situ. Dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira beritanya seperti apa ya di sini dari Tribun. Belak-belakan Menteri Basuki beber keluhan investor IKN Nusantara hingga protes Luhut soal rumah. Nah, di sini secara belak-belakan yaitu Menteri PUPR Basuki menyampaikan pernyataan ke media. Ya, Basuki Hadimuljono membeberkan keluhan investor ke IKN. Selain itu, Basuki juga membeberkan protes Luhut Binsar Panjaitan soal rumah dinas menteri di IKN Nusantara. Di sini, Kementerian PUPR mengungkap Presiden Jokowi mendapat keluhan dari para investor di ibu kota IKN Nusantara terkait lahan. Untuk menangani permasalahan tersebut, Presiden mengarahkan 2 hal kepada otorita dan menteri terkait. Arahan pertama, mempersiapkan penanggung jawab person in charge PIK untuk setiap investor. Kedua, mempercepat penetapan status lahan untuk para investor. Demikian disampaikan Basuki saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan pada 13 Maret 2024. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat percepatan penyediaan lahan investor ke kawasan Ibu Kota Negara IKN Nusantara di Istana Negara pada 13 Maret yang lalu. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, disebut terkejut usai melihat rumah tapak jabatan menteri di Ibu Kota Negara IKN Nusantara yang dibangun kecil. Hal ini
ini diungkap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Meski sempat banyak anggapan rumah dinas menteri di IKN dinilai terlalu mewah, namun menurut Basuki, rumah menteri di sana tidak mewah, bahkan ukurannya lebih kecil jika dibandingkan dengan rumah dinas menteri di Widya Chandra di Jakarta. Kemudian Basuki bercerita, Luhut kaget saat melihat rumah menteri di IKN lantaran ukurannya terlalu kecil. Luhut juga meminta untuk diperbesar lagi rumah menteri di sana. Di situ bahkan rumah ukuran menteri ya sekitar 580 meter persegi. Ya seperti itulah. Jadi di sini saya juga penasaran ya, kenapa Pak Bas tiba-tiba sampai was-was di sini. Nah, di sini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengaku was-was dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK soal pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Cakra Negara. Cakra menyebutkan pembangunan IKN sangat luar biasa dari sisi perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan, serta 2020 hingga 2024. Ia menuturkan anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR jumlahnya mencapai 68 triliun. Nah, di sini anggaran 68 triliun, Cakra menyebut anggaran tersebut digelontorkan dalam 2 tahap. Pertama hampir 25 triliun pada 2020 hingga Maret 2024. Pembangunan tahap pertama itu kini proses pembangunannya mencapai 77%. Dua adalah 44 triliun dengan proses fisik sekitar 25%. Kalau rata-rata total 44% progres pembangunan dari 2020 hingga 2024. Nah, jadi memang seperti itu ya. Bahkan kalau kita ketahui pada waktu lalu ya, di sini Menteri PUPR bahkan juga terlihat ya kayaknya agak protes kecil sih yaitu bagi investor agar segera ditetapkan statusnya. Kemudian juga tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otoritas. Asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat, tapi tidak melanggar aturan. Nah, itu memang yang sulit ya, kerja cepat tetapi harus tidak melanggar aturan. Wow. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa ya ketika yaitu kementerian mengaku was-was dengan audit BPK. Di sini dari Yanti, nah lo, di sini dari penggemar mie ayam, proyek yang diburu-buru demi sebuah ambisi, tapi nggak usah khawatir, rezim berkuasa nanti akan sekuat tenaga merangkul semua pihak agar berkoalisi. Jadi oposisi, jadi mandul. Emang BPK RI berani itu ya? Nggak yakin gua. Di sini dari Terong Ungu, apalagi item pekerjaan timbunan dan galian. Itu bagian yang rawan. Kalau beton enak ngitung volumenya aktual. Surveyor paling paham yang ginian. Di sini dari Little, aman KPK aja bisa dikondisikan, nanti tinggal minta maaf bersama-sama. Rakyat Indonesia pemaaf kok, terima-terima saja. Ya, tapi kalau kita ketahui di Kementerian PUPR menurut saya sangat keren sekali lah. Bahkan hingga di 2 periode di sini tidak ada ya isu-isu yang tidak bagus lah mengenai pembangunan yang ada di Indonesia. Menurut saya juga sangat bagus sekali dan menurut saya pekerjaan Kementerian PUPR sangat keren sekali lah di sini. Tetapi tiba-tiba ada berita seperti ini, wah ada apa ya di sini semua? Di sini dari Aang Kurniawan, kemungkinan dana 400T bansos kemarin dialihkan untuk mempercepat upacara bendera di IKN. Di sini sesama bagian rezim kok takut, itu kan PSN. Jadi bisa apa saja, bahkan Menkyu bongkar pasang APBN dalam tahun berjalan dilakukan tanpa persetujuan DPR. Kalau ada temuan tinggal sebutkan saja, itu diskresi. Ya seperti itulah, tetapi menurut saya siapapun presiden dan wakil presidennya mendatang semoga saja bisa merealisasikan semua program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.